Hantu cangkul yang baik hati. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Dito. Dito ini anak yang rajin dan suka membantu. Suatu sore, Dito bermain di dekat ladang jagung kakeknya. Langit mulai berubah warna menjadi orange kemerahan. Dito, ayo cepet pulang, sudah mau gelap. Teriak kakek dari kejauhan. Iya, Kek, Jawab Dito sambil bergegas. Namun, saat melewati pematang sawah, Dito melihat sesuatu. Ada bayangan hitam berdiri di ujung sana, memanggul sebuah cangkul tua di bahunya. Ia terlihat seperti seorang petani yang sangat lelah. Dito berhenti. Ia ingat cerita teman-temannya tentang hantu cangkul yang suka mengagetkan anak-anak nakal. Tapi bayangan itu tidak terlihat marah, hanya terlihat sedih. siapa di sana? Tanya Dito dengan suara pelan dan sedikit gemetar. Bayangan itu bergerak pelan, lalu berbalik. Wajahnya agak pucat, tapi matanya terlihat baik. Itu adalah si kakek hantu cangkul. Ia tidak menyeramkan seperti yang diceritakan. Ia hanya terlihat bingung. Kakek hantu cangkul tidak bicara. Ia hanya menunjuk ke arah cangkul tuanya, lalu menunjuk ke sebuah gundukan tanah kecil. Dito memberanikan diri mendekat. Kakek butuh bantuan. Si kakek cangkul mengangguk pelan. Ia tampak ingin menggali, tapi ia hanya bisa bergerak sangat pelan, seolah energinya sudah habis. Dito tersenyum. Kakek mau menanam sesuatu ya? Sini biar Dito bantu. Tanpa rasa takut, Dito meraih gagang cangkul dari tangan kakek hantu cangkul yang dingin. Dito mulai mencangkul gundukan tanah itu. Dito tahu, alat tani seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menakut-nakuti. Setelah beberapa kali ayunan, Dito membuat lubang yang cukup besar. Kakek hantu cangkul bertepuk tangan pelan, wajahnya tampak lega. Tiba-tiba dari saku celana kakek hantu cangkul jatuh sebuah benih kecil berwarna kuning. Itu adalah benih bunga matahari. Kakek hantu cangkul mengisyaratkan agar Dito menanam benih itu di lubang yang sudah digali. Dito pun menanamnya, menutupnya dengan tanah, dan merapikan gundukan itu. Nah, sudah selesai, Kek, Kata Dito gembira. Kakek hantu cangkul tersenyum lebar. Senyumnya tidak menyeramkan sama sekali. Ia kemudian membungkuk hormat kepada Dito. Lalu perlahan-lahan tubuhnya menghilang bersamaan dengan datangnya kabut senja. Dito pulang dengan hati gembira. Ia sadar hantu cangkul itu ternyata bukan hantu jahat. Ia hanya seorang petani baik hati yang belum sempat menanam benih terakhir sebelum ia pergi. Sejak hari itu, Dito tidak takut lagi dengan sawah yang gelap. Setiap pagi, ia menyiram gundukan tanah itu. Beberapa minggu kemudian, benih itu tumbuh menjadi bunga matahari yang indah, mekar cerah menghadap ke desa Dito. Seolah-olah bunga itu sedang tersenyum berterima kasih. Dito tahu kakek cangkul akan selalu menjaga ladang itu. Dito menceritakan kisahnya kepada teman-temannya tentang pertemuannya dengan si hantu kakek cangkul. Dan akhirnya mereka pun jadi terkutuk untuk menjadi anak-anak yang baik dan tidak nakal ketika pergi ke sawah bersama ibunya atau kakeknya. Teman Dito ikut menanam banyak bunga matahari dan akhirnya ladang itu dipenuhi dengan kuning-kuning bunga matahari yang bermekaran indah sekali. Jangan lupa like and subscribe ya. Bye-bye.